guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini kita mendapatkan gameplay untuk boss battle yang benar-benar tidak disangka-sangka muncul. Jadi untuk yang pertama kita di sini mendapatkan boss battle eksklusif banget yang mana itu adalah ini. Jadi kita mendapatkan boss battle Archdemon Satan. Ini merupakan boss battle eksklusif banget karena ini kemarin hanya muncul sekali pas di event kolaborasi kita yang pertama. Kalau kalian yang memang sepuh game ini dan udah bermain dari season 1, pastinya pahamlah dengan boss satu ini. Jadi kita dapat boss ini lagi, dan boss battle ini sangatlah nostalgia banget untuk kita semua, apalagi dengan tampilan di dalam battle-nya yang benar-benar sangat-sangat membuka memori kita pas pertama kali kita mengadakan kolaborasi dengan game Tenka Fuma. Dan ya, kita akan lawan boss ini dan pastinya kita sekalian mencoba gameplay dari persona kita yang terbaru, yaitu Amanomiyahi. Jadi langsung saja. Di sini karena tiketnya udah habis, jadi gue bakal main di simulasi saja. Dan untuk tim di sini kita akan hanya menggunakan satu tim atau satu web saja, dimana kita akan menggunakan Amanomiyahi dengan combo Misaki Moon Color. Kemudian berikutnya di sini gue membawa Lin Overflowing Grace. Dia tugasnya sebagai debuffer karena kita akan bermain tim full DOT. Lalu gue membawa ini Archdemon Ball, salah satu persona yang memang tidak terpisahkan setiap boss battle muncul ya. Dan ya, ini formasinya udah mantep banget pastinya untuk kita, dan sisanya sih cuma buat ningkatin poin aja ya, nggak ada apa-apa lagi. Kemudian untuk build-nya langsung aja gue bakal pindahkan slide-nya seperti ini. Untuk yang pertama di sini adalah Amanomiyahi. Untuk dia di sini build-nya gue fokus untuk meningkatkan attack speed dia, dan ya sedikit untuk menambahkan efek resist, walaupun sebenarnya boss kita kali ini tidak terlalu banyak mengandalkan debuff, tapi setidaknya gue pengen dia attack speednya tinggi. Dan sisanya lagi dua yang settingan epic itu attack speednya cukup gede, jadi itulah kenapa gue pakai yang settingan resist ya. Ini udah lumayan banget untuk settingannya. Berikutnya di sini adalah Misaki Moon Color. Untuk dia gue fokus untuk meningkatkan attack speednya. Tujuannya sudah pasti agar dia bisa memberikan efek Moon Arsenic lebih awal, karena kita perlu banget efek ini agar bisa memberikan tambahan damage kepada allies kita biar damage-nya makin sakit. Itu yang paling bagus. Di sini rata-rata fokusnya ke attack speed ya, lumayan lah. Dan juga ada resistnya tipis-tipis biar lebih aman juga, biar anti CC. Walaupun tadi gue udah bilang ya, kalau boss kali ini tidak terlalu mengandalkan efek debuff. Kemudian untuk yang berikutnya ada Lin Overflowing Grace. Untuk dia di sini gue fokus meningkatkan attack-nya karena gue ingin dia dapat attack di angka 5000 ke atas. Alasannya simple banget, karena dia ini kan salah satu debuffer yang cukup mumpuni dengan menghasilkan frostbite yang sangat banyak. Nah, untuk efek frostbite ini, dia itu persentase damage yang dihasilkan itu adalah dari attack si caster atau orang yang memberikan efek frostbite tersebut. Jadi semakin tinggi attack dari Lin Overflowing Grace, maka efek frostbite yang dia berikan itu akan semakin sakit. Itulah kenapa ini settingan lumayan bagus lah. Untuk yang berikutnya ada Archdemon Ball.
Untuk dia di sini menggunakan settingan damage dealer biasa pada umumnya. Jadi tugasnya dia ini simple banget karena tugas paling penting adalah dia itu menurunkan turn gauge atau bar meter putih yang ada di bawah HP dari boss kalian. Jadi itu tugas dia yang paling normal ya untuk di boss battle, dan itulah kenapa dia ini masih sangat top untuk di gameplay boss battle karena belum ada satupun persona yang benar-benar bisa menggantikan kemampuan dia untuk bisa mengurangi turn gauge lebih banyak dibandingkan persona lain. Jadi dia emang masih persona top ranking untuk di boss battle. Jadi ya langsung saja dah kita bakal masuk ke dalam gameplaynya agar video ini tidak terlalu lama. Jadi langsung saja, let's go. Ya oke guys, langsung saja kita bakal masuk ke dalam gameplaynya. Untuk yang pertama di sini kita langsung saja untuk memberikan efek Moon Arsenic terlebih dahulu. Kemudian kita berikan buff dari Amano-Miyagi. Ini buff sangat bagus karena dia itu bisa meningkatkan damage, sekalian juga bisa mengurangi damage dari allies kita. Dan juga nanti kalau dipukul musuh bakal dapet HP tambahan, walaupun sedikit ya, tapi itu udah lumayan bagus untuk recovery HP. Oke, kemudian di sini kita langsung saja pakai skill ultimate-nya, tidak apa-apa, biar frostbite-nya makin banyak. Langsung saja kita pakai ultinya dan tambahkan efek frostbite sebanyak-banyaknya. Karena di sini kita mainnya pakai DOT ya, full DOT. Jadi ini udah paling mantep lah. Untuk frostbite-nya masih kurang, kita tambahkan lagi sebanyak-banyaknya. Ya, lumayan. Oh ya, di sini kalian jangan lupa guys ya. Ini boss kan punya ini ya, ada buff yang sangat menyebalkan nih. Dimana bos kita itu punya buff peningkatan attack sama ini coy. Ada efek counternya. Nah, di sini tujuan kita menggunakan Amano-Miyagi bukan hanya untuk mendapatkan support dari damage dan juga damage reduction-nya. Tapi di sini kita juga akan gunakan untuk menghilangkan buff dari Arc Demon Satan ini. Kayak gini coy. Nah, kalian bisa lihat untuk efek counter dan juga efek peningkatan attack 150%-nya udah hilang. Jadi udah aman banget. Jadi damage dia tidak akan sakit saat menyerang menggunakan skill pamungkasnya atau skill ultimate. Dan langsung aja kita langsung pukul seperti biasa dan tambahkan efek frostbite lagi sebanyak-banyaknya. Nah, itu dia sudah menggunakan skill ultimate. Dan kalian bisa lihat damage yang dihasilkan sangat sedikit. Jadi benar-benar aman. Dan di sini kita tambahkan lagi efek frostbite-nya agar damage dari overflowing grace kita makin besar ya. Semakin banyak efek frostbite-nya semakin bagus karena overflowing grace itu damage-nya akan meningkat sebanyak-banyaknya frostbite. Ini kita langsung saja pakai semua buff yang kita punya untuk bisa memberikan support damage tambahan. Kemudian ini kelihatannya untuk skill ulti gue bakal skip dulu lah. Kita tambahkan efek frostbite-nya dulu nih. Oke, frostbite-nya udah lumayan. Kita langsung aja. Nah, lumayan frostbite-nya udah semakin banyak. Ini skill spesialnya di keep ya. Jangan dipakai coy. Skill spesialnya si Amano-Miyagi. Skill spesialnya Amano-Miyagi gunakan di saat dia ada buff meningkatkan attack 150% dan juga efek counternya. Jadi gunakanlah saat efek buff tersebut muncul. Kalau tidak ada, berarti aman. Oke, lanjut lagi. Di sini kita kasih efek frostbite lagi biar makin banyak. Oke, ini sudah masuki masa akhir. Jadi damage yang dihasilkan itu akan semakin meningkat. Jadi langsung aja. Oke, aman ya. Jadi kita berhasil menang. Dan segitu aja sih untuk gameplaynya ya.
Jadi kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.